Selamat malam, Mas. Malam. Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini ingin bertemu dengan Adnan, konselor psikologi. Dengan saya sendiri. Saya berbicara dengan siapa? Saya perkenalkan Mas, nama saya Viga. Oh, silakan masuk Mas Tiga. Selamat malam Mas Tiga. Malam. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Mas Tiga kesini naik apa? Saya kesini naik ojol. Oh, naik ojol ya. Iya. Kalau dari jarak rumah dari rumah ke sini? Kalau dari rumah ke sini jaraknya sekitar 5 kiloan. 5 kiloan. Lumayan jauh ya. Kalau dari rumah ke sini kira-kira perjalanannya macet nggak atau lancar? Tadi alhamdulillah sih tidak ada hambatan. Oh, tidak ada hambatan ya. Iya. Oh, kira-kira ramai nggak jalannya? Saya lewat tadi sih cuman beberapa motor saja atau kendaraan saja. Oh, jadi sunyi ya? Iya. Pantesan masalah pandemi corona ini masih marak di sini ya. Iya. Walaupun gitu tetap hati-hati ya Mas kalau di jalan ya. Iya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja sesi konselingnya. Jadi sesi konseling ini berjalan selama 15 menit. Nah, selama 15 menit ini Mas Viga menceritakan hal apa saja yang Mas Viga ingin ceritakan kepada saya. Saya di sini sebagai konselor hanya bisa memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang Mas Viga sampaikan kepada saya. Konseling ini berjalan selama 15 menit. Jadi berakhirnya pada pukul 19.50. Jadi Mas bisa dipahami? Iya, siap Mas. Saya mulai sekarang? Iya, silakan. Iya. Jadi gini Mas, saya sekarang ini lagi dalam masalah keluarga. Orang tua saya tiap hari sering berantem Mas. Entah itu permasalahan besar atau kecil, saya kurang tahu. Dan mereka tidak menghiraukan apakah di situ ada saya ataupun tidak. Kalau boleh tahu, yang Mas Viga udah lakukan untuk kedua orang tua ini apa Mas? Saya kurang tahu lah lebih jelas karena saya tidak terlalu peduli dan saya sudah tidak bisa mengontrol ketakutan saya. Jadi saya tidak tahu apa yang dipermasalahkan tersebut. Yang setahu saya, tapi yang saya tahu adalah ayah saya selingkuh dengan wanita lain, namun didapati oleh ibu saya. Nah, mulai dari itu permasalahanlah timbul. Karena itu anak-anak mereka pun sudah terbiasa dengan adanya keributan tentang rumah tangga. Ya itu bisa dijelaskan dalam broken home. Apakah Mas juga merasakan selain takut? Maksudnya apakah Mas Tiga merasakan sesuatu hal selain takut gitu? Tentunya tidak hanya itu Mas. Saya merasakan banyak hal seperti tidak nyaman di rumah. Oleh karena itu saya berpikir bahwa saya ingin mempunyai rumah sendiri dan agar hidup saya tentram dan aman, karena saya tidak ingin dalam rumah tersebut adanya keributan ataupun kekerasan. Berarti hanya karena orang tua Anda sering bertengkar di dalam rumah, Anda merasa tidak nyaman di rumah? Iya Mas, benar. Tentunya ini permasalahan yang sangat berat ya Mas. Saya bisa merasakan apa yang Mas rasakan. Di sini Mas juga berhak mendapatkan apa yang Mas inginkan, berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak mendapatkan ketentraman dari keluarga. Tetapi yang saya bisa rasakan adalah Mas juga masih ada rasa takut untuk menyampaikan itu kepada keluarga Mas. Benar nggak? Iya Mas, benar. Seperti itu. Dari bahasan kita kali ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan Mas Viga ini
merasakan beban yang berat adalah rasa takut dan sungkan untuk mengatakan kalau Mas Viga itu ingin ingin di dalam keluarga itu ingin tentram-tentram aja, ingin senang-senang aja, dia nggak ada pertengkaran, nggak ada perdebatan, nggak ada keributan. Mas Viga harus kasih tahu ke orang tua Mas Viga, ceritain seolah-olah Mas Viga itu ingin kalau semuanya ini aman, semuanya ini ingin tentram, semuanya ini ingin sejahtera. Nah, saya dapat simpulkan juga bahwa Mas Viga ini juga mengalami broken home. Kenapa saya simpulkan bahwa Mas Viga mengalami broken home? Yang saya ketahui broken home itu adalah di sini Mas Viga juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua karena kedua orang tua sering bertengkar dari hal tersebut. Apakah saya benar? Iya Mas, benar seperti itu. Apa saja sih yang sudah Mas Viga lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Selama ini karena saya masih takut dan saya masih trauma dengan keadaan tersebut, oleh karena itu saya masih belum percaya diri untuk mengutarakan kata-kata saya kepada keluarga saya. Walah, kalau begitu mulai sekarang Mas Viga harus memberanikan diri untuk menyampaikan hal tersebut ya. Iya Mas, memang ini cara terbaik menurut saya. Namun kendala saya adalah saya tidak tahu harus mulai dari mana dan pada saat kapan saya harus bicara. Kalau begitu coba Mas cari waktu ketika orang tua Mas nggak berantem atau lagi sendiri, orang tua Mas lagi sendiri gitu, cari waktu mereka yang lagi gitu, terus Mas Viga beranikan diri untuk ngomong ke mereka. Berarti saya harus meyakinkan diri saya ya Mas? Iya Mas, yakin bahwa sesuatu hal yang terjadi pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya. Nah, ini Mas Viga juga sementara dapat cobaan, insya Allah Mas kalau menghadapinya dengan bersabar dan bertawakal, insya Allah Mas juga akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Oh iya Mas, terima kasih atas supportingnya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya yakin Mas pasti bisa. Sudah tugas saya itu Mas untuk membantu mendapatkan solusi dari setiap masalah. Nah Mas, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.50, maka kalau begitu kita akhiri sesi kali ini ya Mas. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas karena telah membantu menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama Mas. Mari saya antar keluar. Iya, terima kasih Mas. Sama-sama.